Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selina Lidaya Santoso dari kelas 2024E dengan NIM belakang 033. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal ujian akhir semester remedial statistika inferensial, di mana saya akan menjelaskan terkait nomor satu. Bisa dilihat dengan soal nomor satu di bawah ini. Langsung saja di poin A, di mana kita akan melakukan uji normalitas residual menggunakan Chi-square goodness of fit. Langsung saja ke lembar jawabannya. Di mana diketahui banyak data N sama dengan 20, lalu rata-rata residual itu 0, lalu simpangan baku residual itu 0,091, lalu untuk banyak kelasnya itu ada 6, lalu alfanya 0,05. Selanjutnya, yaitu hipotesis yang digunakan yaitu H0-nya itu residual berdistribusi normal, lalu H1-nya itu residual tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita akan menentukan kelas intervalnya, di mana residual dibagi menjadi 6 kelas interval. Untuk setiap kelasnya itu ditentukan dengan menggunakan frekuensi pengamatan atau UI-nya. Bisa dilihat di sini. Nah, totalnya itu ketemu 20. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z-nya, di mana dengan rumus Z sama dengan X kurangi rata-rata per kesimpangan bakunya. Lalu kita Nah, di sini kan karena rata-ratanya itu 0, maka Z Z-nya itu dibagi menjadi batas kelasnya itu tadi per simpangan baku saja. Nah, bisa dilihat di sini ada hasil dari kelas 1, kita hitung eh, nilai Z bawahnya berapa, nilai Z atasnya berapa. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita menghitung Chi-square dengan rumus ini. X kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat per EI. Di mana kita menghitung, yang pertama kita menghitung peluang PI-nya dulu. Di mana peluang tiap kelas diperoleh dari selisih peluang Z batas atas dan batas bawah berdasarkan tabel distribusi normal. Lalu untuk EI-nya itu kita menggunakan rumus EI N kali PI. Nah, di sini bisa dilihat kelas 1 itu 20 dikali dengan PI-nya. PI-nya itu tadi dilihat dari tabel distribusi normalnya yaitu 0,20 atau kita bisa bilang itu probabilitasnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita menghitung Chi-square-nya, di mana bisa dilihat hasilnya itu kelas 1 0,90, kelas 2 itu 0,14, kelas 3 itu 0,06, lalu kelas 4 itu 0,89, lalu yang kelas 5 itu 0,10, lalu kelas 6 0,69. Nah, selanjutnya maka Chi-square hitung atau X kuadrat hitungnya itu jadi 2,78. Nah, selanjutnya kita menentukan titik kritis untuk melihat tabelnya, di mana rumusnya itu DF sama dengan K dikurangi F dikurangi min 1. Min 1 sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, jadi X tabelnya itu ketemu 7,815. Nah, karena X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka kesimpulannya itu gagal tolak H0 dan residual berdistribusi normal. Nah, selanjutnya untuk soal nomor B, itu lakukan uji linearitas berdasarkan output R berikut. Langsung saja. Nah, hipotesis yang digunakan itu ada H0 tidak terdapat hubungan linear antara X dan Y. Lalu H1-nya itu terdapat hubungan linear antara X dan Y. Nah, berdasarkan output dari R tersebut diperoleh nilai hitung dari nilai hitung dari
outputnya itu besar dan nilai p-value-nya itu 2,2 kali 10 pangkat minus 16 dengan taraf signifikannya itu 0,05. Nah, di situ lebih kecil dari alfanya sehingga H0 ditolak dan terdapat hubungan linier yang signifikan antara jumlah penduduk dan PDRB-nya. Maka model dari regresi sudah memenuhi asumsi linearitas dan siap untuk dianalisis. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang C, yaitu tuliskan uji tersebut dan pengaruhnya pada model regresi yang terbentuk jika ada asumsi yang tidak terpenuhi. Selain normalitas dan linearitas, regresi juga mensyaratkan homoskedastisitas, di mana residual memiliki variansi yang konstan. Lalu, independensi residual, di mana residual antara pengamat itu saling bebas. Lalu yang ketiga, tidak terjadinya multikolinearitas, di mana variabel bebas tidak saling berkorelasi tinggi. Nah, karena seluruh asumsi ini terpenuhi, maka model regresi layak digunakan. Demikian penyelesaian soal nomor 1 ABC. Semoga nilai saya bisa bertambah ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.